Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala jami' alih amma ba'd. Hadratal muhtaramin, segenap masyayikh, segenap tamu undangan, ibu nyai, beserta para narasumber yang kami taklimi dan kami hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid serta jajaran pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid serta segenap pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama yang lain. Saya di sini mungkin pelengkap penderita gitu. Tapi saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pemikiran yang kebetulan telah sedikit kami oret-oret, mudah-mudahan dibagi oleh panitia. Ada 3 halaman. Ini sebenarnya resum dari beberapa pikiran yang muncul menyikapi tema yang dipilih oleh pondok pesantren kita dalam halaqah fikih peradaban ini, yaitu fikih siasah dan tatanan dunia baru. Para kiai dan bunyai yang saya hormati, sangat terasa memang betapa gagapnya kita sebagai masyarakat pesantren terhadap isu-isu global yang hari ini tampaknya marak dan semakin masuk ke dalam ruang-ruang hidup kita. Kita memang sekian lama hidup di dalam lingkungan-lingkungan yang bisa dibilang lokal, regional, dan alhamdulillah tadi dengan Islam Nusantara setidaknya sudah menasional dan sekarang mengglobal atau go internasional. Dan satu perangkat keilmuan yang tidak mau tidak labudda minhu itu adalah fikih, karena fikih ini adalah software kita, bahasa kita sebagai kaum santri di dalam menyapa pergaulan global tadi. Saya sedikit ingin mereview dulu, ingin mengulas mengenai fikih siasah itu sendiri dilihat dari relevansinya. Fikih siasah itu sendiri sebenarnya secara singkat merupakan hasil dari tatanan dunia yang berkembang pada masanya. Nah, saya ingin mereview atau mengkhulasohi ada 6 tatanan dunia yang bisa dibilang mencirikan kehidupan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Jadi kita sudah masuk pada perbincangan mengenai maddatul hadarahnya, materi peradabannya itu apa saja. Jadi secara umum para hadirin hadirat yang kami ta'zimi dan kami muliakan, secara geopolitik ya, peradaban dunia itu ada 6 sistem, ada 6 tatanan dunia. Yang pertama peradaban suku, tribal society, mujtama al-qabailiyah. Ini yang diisyaratkan di dalam kitab suci Al-Quran, inna khalaqnakum syu'uban wa qabail. Ya. Jadi peradaban suku ini sangat kental kita melihat dalam sejarah Islam fase awal. Ya. Kemudian dari peradaban suku ada lompatan kepada peradaban imperium, yaitu imperial societies atau bisa dibilang mujtama' dauliyah, di mana saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW ada 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia, dan sebenarnya ada satu lagi Cina
Karena itu utlubul ilma walau bisin itu sebenarnya adalah berita tentang adanya imperium itu. Walaupun hadis itu juga banyak dipertanyakan status kesahihannya. Dan di peradaban ini secara umum kita melihat ciri-ciri kehidupan politik yang ada di dalam kitab-kitab fikih siasa kita. Karena di peradaban ini muncul teori-teori, konsep-konsep yang sangat berpengaruh bahkan di dalam praktek tadi konsep jihad misalnya, yaitu adanya praktek atau konsep dan praktek futuh. Futuh itu artinya penaklukan. Namun jangan dibayangkan ini penaklukan militer ya. Jadi bukan futuh silahiyah. Tidak mesti berupa penaklukan militer, tapi lebih tepat pada pendirian masyarakat Islami dengan tatanan politik tertentu. Yang seringkali juga terkadang melalui proses perdamaian seperti Fathu Makkah itu sendiri yang tidak mengambil perang, tidak mengambil bentuk dalam rupa perang. Peradaban imperium ini berlangsung sangat lama. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan dengan peradaban, dengan fase yang ketiga, tatanan dunia itu memasuki era kolonialisme dan imperialisme atau colonial state, ya, isti'mariyah, termasuk berkembangnya faham-faham wataniyah. Ini di era kolonialisme ini sebenarnya melahirkan era negara bangsa atau nation state yang kita ketahui bisa dibilang kita sedang ada di dalamnya. Dan yang kelima, keenam, ini yang perlu saya sampaikan kepada segenap para kiai, para masyayikh dan bunyai, yaitu tatanan global order ya. Nah, ini istilah global order itu kalau kita googling itu sangat sangat kental dengan nuansa perang dingin. Bisa dibilang pada era ini muncul blok-blok, misalnya blok barat, blok timur, yang kami istilahkan
ini agak sulit dicari padanannya, musyarakah siyasiyah. Dan yang keenam, ya ini yang terkini dan yang paling kontemporer, itu adalah yang disebut dengan global governance atau global transnational governance. Ini berupa apa? Pengaturan dunia melalui skema-skema dan desain-desain politik, ekonomi, dan lain-lain yang berbasis kepentingan oleh beragam aktor, baik sipil, militer, swasta, dan negara, serta yang lain-lain. Nah, secara umum ini yang menjadi awal pentingnya kita berpikir mengenai siasah ini, fikih siasah ini, karena secara umum fikih siasah yang dipakai di kalangan kita itu merupakan produk era keemasan imperium Islam atau daulah-daulah Islamiyah. Dan fikih ini terus relevan dipakai sampai di era kolonialisme. Kalau kita telusuri, memang para penulis fikih siasah itu adalah para penasehat, konsultan-konsultan politik para raja dan sultan pada zamannya. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali itu banyak karya fikih siasah beliau, meski tidak banyak diajarkan yang kita, itu adalah seorang konsultan politik, penasehat wazir dari Kesultanan Seljuk, ya, Seljukiyah. Begitu juga yang sangat terkenal Imam Al-Mawardi, itu adalah konon adalah diplomat. Beliau itu adalah safir, ya, diplomat antara dinasti Abbasiyah dengan Buwaihiyah. Dan setelah itu rasanya literatur fikih siasah tidak menemukan banyak hal yang menonjol, ya. Dan intinya tetap dipakai, konsepsi mereka tetap dipakai, tapi mengalami banyak penyusutan di era apa? Di era kolonialisme dan negara bangsa. Di era kolonialisme itu memang kevakuman itu membuat umat Islam sangat sulit melakukan penerapan-penerapan atas masalah-masalah yang dulu di era imperium bisa diterapkan dengan baik. Jadi sebenarnya tatbiqus syariah al-qanuni itu bekerja dengan baik di era daulah, di era imperium. Namun di era kolonial tidak bekerja dengan baik karena yang memegang kekuasaan adalah orang-orang kolonial, ya, kekuatan kolonial. Sebagai contoh, saya mencoba menginventarisir, kami mencoba inventarisir, ini ada beberapa ahkam sia-sia yang tidak bisa diterapkan, praktis tidak bisa diterapkan. Seperti hudud, hisbah, masalah itek, ya, perbudakan atau pembebasan budak, dan beberapa fikih, produk fikih yang lain. Jadi sebenarnya kita hari ini tidak bisa menerapkan hudud itu bukan karena semata-mata apa, karena memang undang-undang yang kita pakai adalah produk kolonial. Oleh karena itu, mengatasi efek-efek kolonialisme ini yang menjadi salah satu PR kita, salah satunya begini. Tapi namun demikian, meski dengan penuh keterdesakan, umat Islam masih bisa memakai sejumlah produk fikih siasah, bahkan mendapatkan penekanan yang luar biasa karena dalam situasi melawan kepada penjajah, yaitu khususnya dalam bab jihad dan imamah. Nah, ini sangat produktif sebenarnya di era-era kolonial itu, eksplorasi pendalaman atas makna jihad, bahkan resolusi jihad yang terkenal oleh PBNU, oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu sebenarnya lahir dari aktualisasi atas fikih siasah. Secara tematik di sini kami mencoba menginventarisir, ya, tema-tema di dalam fikih siasah. Ternyata sangat sedikit, bisa dibilang porsinya memang kalau kita coba khulasohi, fikih siasah dari era dinasti-dinasti Islamiyah ini yang berbicara tentang politik luar negeri, terutama di dalam hazanah fikih alal madhabis syafi'i. Yang ada tentang tema-tema keluarnegerian atau lebih tepat tema-tema global, karena di dalam fikih siasah ada dua pencabangan. Ada pencabangan untuk tema-tema tentang dalam negeri, tentang syu'un al-idariyah, syu'un ad-dakhiliyah, dan ada tentang tema-tema berhubungan dengan dunia luar. Ini kami mendapatkan
keterangan ya. Dan ini menjadi ulasan dari para ahli juga, dari para fuqaha yang paling banyak memberikan perhatian pada urusan luar negeri itu justru pada fikih-fikih atau kitab-kitab fikih siasa dalam tradisi Hanafi. Ini mungkin sedikit dugaan kami bahwa jangan-jangan karena hal itu maka Turki itu punya peran yang sangat besar di dalam percaturan global. Dan ada satu kepustakaan yang hilang, yang kami duga hilang atau belum terakses bagi komunitas pesantren, yaitu siapa fuqaha era Turki Utsmani yang karyanya sampai kepada kita. Saya mencoba mencari informasi, memang kerajaan Aceh, kerajaan-kerajaan yang dekat dengan Turki Utsmani saat itu, bahkan bisa dibilang menjadi negara kepanjangan tangan dari Turki Utsmani, yaitu kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, saat itu sudah banyak kontak. Namun belum ada satu pemikiran yang utuh produk dari Turki Utsmani yang sampai kepada kita. Siapa? Mungkin karena bahasanya ditulis dalam bahasa Turki atau bahasa Persia. Nah, ini yang mungkin menjadi PR bagi para penggali naskah, para pemburu naskah, untuk kita mencoba melengkapi turos yang masih kurang lengkap. Kami sangat tertarik dengan karya kitab Asyar Al-Kabir atau As-Sayrul Kabir ya, bacanya Asyar Al-Kabirah ya. Itu karangan dari Imam Muhammad bin Hasan Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi. Karena di dalam kitab tersebut sudah ada disertasinya, 2000 halaman lebih itu kitab itu dibahas. Rupanya Imam Hasan Asy-Syaibani, Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani ini sudah meletakkan dasar-dasar fikih siasa untuk tatanan dunia baru kita. Cuman ini kitab ini memang perlu bahsul kutub tersendiri. Dan luar biasa, salah satunya beliau sudah menyusun kriteria-kriteria diplomasi dan perjanjian luar negeri yang sangat rigid ya, sangat detail. Ini yang mungkin bisa menjadi dasar. Namun secara umum kami coba melihat beberapa ciri fikih siasa era Imperium Islam ini. Yang pertama misalnya sentralitas figur dan peran khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Jadi memang ini agak mirip dengan sistem presidensial, yaitu semua apa-apa kata imam, al-imam. Jadi agak miripnya di situ. Jadi tidak berlaku sistem seperti di monarki seperti di Inggris, di mana presiden itu tidak dominan, yang dominan justru perdana menteri. Seperti di Kanada itu bukan presidensial, tapi apapun namanya di dalam fikih siasah Turathi ini ya, yang diwakili ini peran khalifah sangatlah penting. Bahkan Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini di dalam kitab Ghiyathul Umam, kitabnya 700 halaman lebih, ini khusus 3/4-nya atau 2/3-nya membahas masalah imamah saja. Luar biasa. Seolah-olah tidak mempedulikan memang urusan-urusan yang lebih bersifat eksternal. Nah, ini mungkin salah satu hazanah kita, bukan berarti fikih mazhab Syafi'i tidak ada perbincangan. Tetap dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah misalnya kita melihat Imam Al-Mawardi memberikan juga beberapa porsi pembahasan mengenai hubungan luar negeri. Namun porsinya lebih sedikit. Kemudian yang kedua, ciri fikih siasa era Imperium Islam itu adalah teritorinya berdasarkan futuh. Futuh ini yang sangat berpengaruh bisa pada poin mengenai masalah jihad, yaitu penaklukan atau pendudukan umat Islam yang diresmikan dengan adanya tata negara yang islami. Jadi kalau ada umat Islam namun tinggal di negeri yang mayoritas non muslim, dia di dalam fikih siasah disebut sebagai al-muslimun fi daril harb, bukan sebagai futuh. Meski dia tinggal di tempat yang aman, artinya atau di darul kufur ya. Jadi teritori berdasarkan futuh ini sangat dominan, sehingga nanti konsekuensinya pada kewajiban jihad misalnya itu akan memunculkan banyak masail yang menarik ya. Kemudian yang ketiga, ada identitas yang sangat sentral
keimanan dan kekufuran itu adalah identitas politik di dalam fikih siasah yang bisa dibilang yang lama ini, yang hasil produk imperium. Oleh karena itu saya mohon izin dalam waktu 10 menit terakhir saya akan coba mengenai bahas masalah Darul Islam, Darul Harb itu. Bagaimana sebenarnya asal usul atau bukan lebih tepatnya relevansinya mungkin bagi kita hari ini. Jadi iman dan kufur bukan sekadar urusan hati, tapi dia adalah urusan publik dan diresmikan oleh negara. Sehingga saat itu kita bisa membaca betapa banyak kitab-kitab fikih siasah yang tidak membolehkan seorang khalifah, bahkan wazir saja ini masih ikhtilaf kalau dia diangkat dari non muslim. Kira-kira kalau seperti itu insya Allah di Kementerian Jokowi tidak ada yang sah. Jadi kementerian tidak ada. Kenapa? Karena mengangkat non muslim itu bagaimana? Sebagai menteri misalnya, tidak usah sebagai presiden, sebagai menteri saja. Ini persoalan-persoalan di dalam internal, belum lagi dalam persoalan luar negeri gitu. Kemudian yang keempat, ciri dari fikih siasah ini yang coba kami identifikasi adalah agen yang tunggal dalam kehidupan politik itu adalah semata-mata umat Islam. Adapun warga negara non muslim itu bukanlah pelaku. Mereka hanya sifatnya diproteksi, dilindungi oleh para khalifah, oleh negara. Jadi mereka tidak punya hak untuk misalnya ikut memilih khalifah, ya. Mereka juga tidak punya hak untuk dipilih. Ya. Jadi semata-mata karena memang ini adalah prakteknya di negara-negara atau di daulah yang mayoritas umat muslim. Dan yang kelima, pelaksanaan syariah atau syariat Islam sebagai tujuan. Ini yang menjadi ciri kekhasan yang paling pokok justru ya. Cirinya adalah pelaksanaan syariat sebagai tujuan ya. Baik, kami mencoba menginventarisir masail-masail fikih ini kalau dilihat secara furu, karena tradisi kita di NU seandainya kita mau membahasul masail kan akan banyak masail-masail fikih yang sebenarnya bisa digali dari problem-problem tatanan dunia baru ini. Namun tentunya rasanya terlalu membuang-buang waktu kalau kami membahas satu persatu. Maka kami minta izin untuk mengajukan beberapa pemikiran atau usulan-usulan mengenai fikih siasah bagi tatanan dunia baru ya. Jadi fikih siasah bagi tatanan dunia baru. Jadi kalau sebelumnya fikih siasah dan tatanan dunia baru, artinya fikih siasah warisan Imam Al-Mawardi dan para musannif dipertemukan dengan realitas dunia baru. Sekarang kita mencoba untuk berpikir, bisakah fikih siasah itu kita membangun fikih siasah bagi tatanan dunia baru hari ini. Ada beberapa poin yang mohon maaf tidak sempat dituliskan di dalam PowerPoint atau catatan kami. Kami izin untuk membacakannya secara berurutan saja karena sebagai sedikit kontribusi bagi halaqah ini. Pertama, fikih siasah bagi tatanan dunia baru hari ini yang sudah sangat kompleks dan bisa dibilang multi aktor. Ya. Itu membutuhkan pemikiran baru, penilaian ulang mengenai masalah Darul Islam dan Darul Harb. Apakah dikotomi antara Darul Islam dan Darul Harb dalam arti negara Islam, negara di mana umat muslim di situ berdiam, dan Darul Harb di mana di situ adalah negara yang dihuni oleh orang-orang kafir. Nah, istilah kafir ini sudah dibahas di dalam Munas dan kami tidak perlu mengulasnya. Kami hanya membahas secara geopolitik saja. Istilah dar ini apakah masih relevan untuk dikotomikan antara Islam, Darul Islam dan Darul Harb ya. Ini apakah masih relevan? Nah, kalau melihat pada realitas bahwa al-harb atau perang itu ternyata pertama di dalam fikih
siasah ternyata bukanlah tujuan, tapi wasilah. Di sini kami mencoba mengutip sedikit agak teknis, tapi mudah-mudahan ini benar-benar menjadi wacana dalam halaqah. Apa definisi al-harb itu? Karena al-harb rupanya perang itu di dalam masa ke masa, dari masa ke masa mengalami banyak pergeseran. Apakah al-harb atau muharabah alladzina yuharibuna Allah wa rasulah yang di dalam Al-Qur'an itu persis sama seperti al-harb hari ini. Di sini ada definisi, kami mengutip kitab yang menarik ini karya dari Dr. Suhail Hussein Al-Fatlawi, judulnya Diplomasiatun Nabi Muhammad SAW. Ini al-harb ini didefinisikan sebagai qitalun musallah baina daulataini yahdifu atau yuhdafu ila tahqiqi ahdafin siyasiyah au qanuniyah au iktisadiyah au askariyah. Jadi ada istilah qitalun musallah, perang yang dipersenjatai dari kedua belah pihak, dari kedua negara. Ini al-harb atau perang dalam definisi tatanan dunia abad 20-21. Adapun al-harb yang kita temukan di dalam nas-nas, dan mungkin ini juga dipakai di dalam keterangan sejumlah para fuqaha siyasah, itu pengertiannya ternyata ada beberapa. Pertama, al-khuruj an ta'atillah, ya. Jadi orang yang membangkang itu sudah disanggap berperang. Jadi tidak dalam arti qitalun musallah, artinya perang yang dipersenjatai. Kemudian ada yang bermakna juga al-kaid atau tipu daya, sebagaimana di dalam kisah Masjid Dirar itu, di mana kullama auqadu naran lil harbi aswa'ahallah. Itu al-harb di situ bermakna al-kaid atau rekayasa atau tipu daya, konspirasi. Nah, ini sangat cocok sebenarnya dengan era virtual sekarang. Jadi sekarang ini sebenarnya bukan cuma peradaban politik tapi peradaban digital. Bagaimana spionase, ya, hacking, ya, atau apa? Rekayasa-rekayasa, sekarang ada istilah teror, ya, atau dan seterusnya, itu sangat dominan hari ini. Yang ketiga, ya, dalam pengertian al-ida lillahi wa rasuli, artinya permusuhan yang terus terang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kami mencoba dari tiga ini. Oh ya, ada tambahan keterangan bahwa ghayah dari harb itu sebenarnya laisat al-qatl binafsih, tapi bal tafriqu jama'il kufar. Jadi sebenarnya tujuannya perang itu bukan untuk menghabisi, membunuh. Jadi ini mungkin agak sensitif, ya, karena bisa dimaknai banyak, tapi ini satu penafsiran yang bisa dikemukakan. Tetapi untuk litafriqil jama'i, jadi untuk memecah belah perhatian musuh. Jadi, nah, kemudian yang kedua, ini mengenai masalah perang. Di dalam istilah-istilah yang lazim kita temui disebut dengan qital juga, ya. Qital itu ternyata kalau melihat kepada kajian atas nas yang dikutip di dalam kitab ini, salah satunya fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Di sini al-jaza' ay bi ma'nal iqab. Ini perang itu sebenarnya laisa difa'an aniddin, katanya. Dia bukan pembela agama. Jadi tapi adalah jaza'. Itu di dalam istilah yang lain dalam Al-Qur'an juga disebut nakal. Nakalan, ya. Jadi sebagai bentuk hukuman terhadap orang-orang yang berlaku sewenang-wenang dan berbuat kerusakan. Jadi semacam sanksi, sebenarnya sanksi politik. Jadi perang itu bukan usaha untuk membela agama. Ini di dalam satu penafsiran, ya. Namun iqab atau sanksi karena mereka telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, melihat situasi seperti itu, kami cuman ingin mungkin beranekdot. Kalau melihat konstitusi negara-negara hari ini di abad 21 ini, rasanya tidak ada satupun yang memusuhi Islam. Artinya kriteria al-ida lillahi wa rasulih itu sebagai satu kriteria yang paling berat atau parah, ya.
karena berarti dia secara terang-terangan menyatakan musuh terhadap Islam, oleh karena itu layak dikenakan status darul harb, itu mungkin tidak ada hari ini. Kami tidak tahu, kami tidak meneliti konstitusi Israel, bagaimana Israel. Ya. Kalau secara individu, pemerintah yang tidak suka kepada Islam, yang terang-terangan memusuhi Islam, mungkin masih ada. Atau politisi-politisinya, termasuk juga masyarakatnya. Namun negara itu sendiri yang terus terang menyatakan kami anti-Islam, anti-Muslim, tidak ada hari ini. Itu berarti menjadi satu alasan, setidaknya menjadi satu jalan keluar untuk setidaknya mungkin mengurangi secara drastis penggunaan istilah darul harb. Bahkan kalau perlu dihapus, ya. Kalau perlu dihapus. Kami mencoba menelaah karena di dalam situasi geopolitik hari ini sangatlah rumit. Perang antar negara sangat bisa terjadi kapanpun. Bahkan disebutkan perang dunia ketiga itu ada di depan mata katanya. Entah ini kerjaan intelijen atau lamalan-lamalan prediksi para politisi yang kurang bertanggung jawab. Saya kira itu yang justru berusaha kita cegah dengan halakoh fikih peradaban ini. Mungkin status darul harb itu seandainya ada, mungkin hanya ada di Biladul Palestina. Tapi itu masih juga sangat-sangat 50-50 begitu ya. Baik. Itu yang pertama. Lalu usulannya apa? Kira-kira seandainya dimungkinkan, mungkin kita perlu memahami tatanan dunia hari ini penawaran dari kami Al-Faqihullah sebagai darud dakwah. Ya, darud dakwah ini dibagi menjadi dua. Darut ta'at dan darul ma'asi wal fusuq wal zulm. Jadi yang ada sekarang itu bukan kekafiran ansih, tapi sebenarnya ekspresi paling luar dari kekafiran itu apa? Al ma'asi wal fusuq wal zulm, al jaur, kesenang-menangan. Sehingga dari konsepsi seperti ini sebenarnya yang ada mungkin sekarang itu semua dunia hari ini, semua negara hari ini itu adalah darud dakwah bagi umat Islam. Jadi saya tertarik dengan kisah seorang sahabat yang luar biasa, termasuk minal asyara al-mubasyarun, ya, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau itu dalam sebuah sirahnya beliau atau kebaikan beliau yang disebutkan dalam sejarah, beliau adalah orang pertama yang rumahnya menjadi tempat kedatangan utusan-utusan Nabi Muhammad SAW, bahkan tamu-tamu Nabi. Sehingga rumah beliau disebut juga dengan Darud Dhifan. Bahkan rumah dari Abdurrahman bin Auf ini disebut Ad-Darul Kubra. Karena dari saking luasnya kan beliau kaya raya, beliau rumahnya itu sangat besar, ya, entah sebesar apa di Madinah saat itu. Dan banyak menerima tamu-tamu delegasi dari negara-negara lain yang itu rata-rata insya Allah non-muslim atau musyrik. Jadi kami tertarik, mungkin apa bisa Darud Dhifan ini dijadikan kontribusi untuk menyusun misalnya konsep negara suaka. Karena kami melihat fakta geopolitik hari ini itu sangatlah rentan pada terjadinya pengusiran atas manusia, umat manusia. Sebagai contoh, beberapa tahun yang lalu ada tragedi Rohingya di mana umat muslim yang ada di daerah Bangladesh, India dan Pakistan terusir dari negaranya dan seterusnya. Ini sampai sekarang belum bisa diatasi oleh konsep negara bangsa yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena negara bangsa yang ada saat ini sangatlah eksklusif. Bisa dibilang untuk masuk ke sebuah teritori harus butuh paspor dan visa. Bagaimana dengan warga negara yang tidak punya paspor dan visa? Apakah akan dihukumi sebagai bughot? Apakah dihukumi sebagai ini sangat sulit. Maka mungkin dengan adanya konsep dar yang baru, kita bisa mencoba menyusun konsep tata dunia yang baru. Ini kami mendapat keterangan dari seorang teman, katanya di dalam kitabnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa ad-dunya darun wahidah. Sebenarnya dunia ini adalah satu negeri. Jadi sebenarnya tidak ada istilah darul harb darul Islam. Nah, sekali lagi istilah ini
entah sejak kapan muncul, kami juga belum mendapatkan keterangan yang memadai. Kemudian yang kedua tentang kaidah-kaidahnya. Kalau tadi lagi Pak Kiai. Ya. Oh ya. Ya, mungkin yang terakhir kami coba ingin mengusulkan begini di dalam halaqah ini, bahwa tujuan-tujuan negara sebenarnya yang tadi sudah dimukakan oleh beliau Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu bisa ditingkatkan pada tataran global. Artinya bagaimana fikih maqasid yang telah menjadi acuan kita di dalam bermuamalah hari ini itu bisa ditingkatkan ke dalam tataran global. Sebagai contoh, kami mengusulkan adanya istilah hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan, ya, yang dimaknai di sini hifdzul balad atau hifdzul waton sebagai salah satu maqasid syariah di dalam konteks tatanan dunia baru. Kenapa? Karena semua an-nafas, ad-din, al-mal, an-nasl itu tidak akan berguna ketika sebuah negara diinvasi dan dikoloni. Maka hifdzul balad, ya, meski itu balad yang mayoritasnya ada kafir, karena dia potensi menjadi darud dakwah, maka sangat mungkin untuk dimasukkan ke dalam kriteria maqasid syariah yang baru. Sebenarnya masih banyak hal yang menarik untuk dibahas, namun kami yakin bahwa pesan-pesan Islam sebenarnya sudah cukup banyak menjawab problem dunia hari ini, terbukti dari salah satu cuplikan surat baginda Nabi Muhammad SAW kepada Herakl atau Heraklius. Di situ kami ingin kutip satu potongan. Nabi menulis di situ kepada Heraklius, aslim taslam. Masuklah engkau Islam, taslam, maka engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, namun ketika Heraklius menolak untuk masuk Islam, Nabi juga tidak langsung memeranginya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan, khususnya oleh para musyawirin. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini yang bisa sementara saya sampaikan. Ala hadinnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.